Selamat pagi anak-anakku dan kedua orang tua yang ada di rumah. Kembali lagi Pak Guru menyapa, salam sehat selalu. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Semoga kita tetap dijaga, dinaungi oleh Tuhan. Nah anak-anakku, hari ini hari Kamis tanggal 5 bulan 11 tahun 2020. Kita akan belajar bersama lagi, yaitu masih di tema 5, yaitu mata pelajaran IPA. Dengan materi pembelajaran kita hari ini ada 2 materi. Yang pertama adalah menyangkut pengertian dari ekosistem, dan di situ juga kita akan lihat jenis makanan. Dan yang kedua yaitu di halaman 79, yaitu tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah anak-anakku, mari kita bersama. Semoga Pak Guru harap anak-anakku bisa memahami pemaparan materi dari Pak Guru. Nah, anak-anakku, pada pokok materi kita yang pertama tentang pengertian ekosistem. Ekosistem itu artinya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Artinya terjadinya suatu peristiwa hidup dan kehidupan di antara jenis makhluk hidup. Jadi kita kenal bahwa makhluk hidup itu terdiri atas 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti sebentar kita akan lihat juga, nanti akan terdapat yang mana termasuk lingkungan makhluk hidup, nanti dikenal dengan istilah ilmiahnya, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, pada awalnya Pak Guru menginformasikan kepada anak-anakku bahwa makhluk hidup itu berinteraksi dengan sesamanya, yaitu seperti macam kita manusia pasti memerlukan atau membutuhkan yang namanya hewan dan tumbuhan. Hewan kita jadikan untuk sebagai sumber mendapatkan daging, sedangkan tumbuhan yang dapat kita pergunakan sebagai sayuran dan kita mendapatkan juga untuk buah-buahan. Nah, seperti tadi juga Pak Guru sudah katakan bahwa dalam ekosistem itu terdapat ada 2 lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Secara rincian bahwa lingkungan biotik itu artinya bahwa lingkungan itu terdiri atas makhluk hidup. Seperti tadi Pak Guru ulangi lagi, terdiri atas 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik itu lingkungan yang terdiri atas benda-benda tak hidup. Jadi kalau biotik hidup berarti abiotik tidak hidup. Contohnya lingkungan abiotik atau tidak hidup itu antara lain tanah, udara, air, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Nah anak-anakku, di antara lingkungan biotik dan abiotik itu mereka saling ketergantungan atau berkaitan satu sama yang lain atau saling membutuhkan. Tanpa lingkungan salah satu di antaranya, maka pasti akan terjadi kelaparan. Jadi ingat, lingkungan yang termasuk makhluk hidup maupun lingkungan yang tidak termasuk makhluk hidup, termasuk benda tak hidup, itu saling berkaitan atau bergantungan satu sama yang lain. Nah, berikutnya kita akan melihat menyangkut di halaman
buku anak-anakku Bu Pena halaman 75. Di situ kita akan bersama mempelajari tentang jenis makanan apa saja yang terdapat pada hewan. Nah, dalam hidup kita setiap hari, kita sebagai makhluk hidup, manusia umumnya juga terdapat benda tak hidup. Salah satu jenis makhluk hidup yang kita biasa lihat itu yaitu hewan. Hewan ini pasti tidak bisa membuat atau menghasilkan makanannya sendiri, karena itu dibantu oleh makhluk hidup yang lain sebagai sumber untuk makan, yaitu untuk memperoleh hidup. Nah, anak-anakku, di dalam jenis makanan ini akan terdapat ada dua, yaitu jenis makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Kita lihat yang pertama yaitu jenis makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, anak-anakku, sebagian makanan baik kita manusia maupun hewan itu kita mempergunakan atau memanfaatkannya, atau kita istilahnya untuk kebutuhan hidup kita, terutama untuk makan. Kebanyakan kita dari jenis makanannya adalah tumbuhan, yang mana kita bisa mendapatkan sayur serta buah-buahan. Nah, anak-anakku, di dalam dunia hewan pasti juga membutuhkan makanan. Jadi kita kenal nanti ada jenis-jenis hewan, itu ada yang makan yaitu dari hasil tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu seperti kuda, ulat, koala, dan kambing. Sehingga macam contoh hewan yang lain pemakan buah yaitu kelelawar, orangutan, kera, dan burung rangkong. Jadi hewan yang peristiwa atau istilahnya bahwa membutuhkan makanan itu pasti juga ada yang berasal atau membutuhkan dari tumbuhan, dari daun, sedangkan buah, dan berikutnya itu adalah dari biji-bijian, yaitu contoh hewannya yaitu seperti hewan tupai, burung pipit, dan burung kutilang. Jadi jenis-jenis hewan itu yang biasanya kita amati atau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi intinya anak-anakku, Pak Guru ulangi sekali lagi bahwa hewan itu ada yang makan daun, ada yang makan buah, ada yang makan biji. Jadi nanti anak-anakku bisa membaca lagi secara terperinci dalam buku anak-anakku. Yang kedua yaitu jenis makanan yang berasal dari hewan lain. Nah, makanan yang berasal dari hewan lain itu artinya bahwa makanan yang sumbernya berasal dari daging, ikan, serangga, dan bangkai hewan. Sehingga seperti kita lihat macam di kampung yang mana memiliki daerah-daerah persawahan, disitulah kita lihat ada begitu banyak belalang, sehingga kita lihat pasti bunyi jenis hewan yang banyak kita jumpai yaitu katak. Sehingga katak dia sumber makanannya yaitu belalang. Jadi istilahnya bahwa jenis makanan yaitu hewan antar hewan, yaitu belalang dimakan oleh katak, sedangkan nanti katak dimakan oleh ular. Jadi itu termasuk suatu jenis rantai makan dan dimakan. Jadi ingat anak-anakku, seperti tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa
Ekosistem itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau dengan kata lain, ekosistem itu adalah tempat hidup dari suatu makhluk hidup. Jadi disitulah terdapat suatu hubungan, yaitu peristiwa makan dan dimakan. Nah, anak-anakku, yang menyangkut jenis makanan itu pasti juga kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu menyangkut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nah, anak-anakku, berdasarkan jenis makanan, hewan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu hewan herbivora, yang kedua hewan karnivora, dan hewan omnivora. Itu yang banyak kita jumpai atau kita kenali. Nah, kita akan mengenal dari masing-masing jenis makanan hewan berdasarkan pengelompokan itu dengan cirinya masing-masing. Nah, kita lihat yang pertama adalah pengertian daripada herbivora. Jadi ingat anakku, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi ingat anakku, Pak Guru ulangi lagi, kalau ditanya apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Jadi ciri-cirinya adalah, yang pertama adalah susunan giginya terdiri atas gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan, dan gigi geraham yang lebar dan kuat yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan ciri yang kedua adalah hewan herbivora tidak mempunyai gigi taring. Nanti di dalamnya kita akan mengenal contoh-contoh hewan yang termasuk hewan herbivora, antara lain itu adalah badak, kuda, gajah, dan kambing. Pak Guru yakin hewan-hewan ini juga pasti anakku bisa kenal. Yang kedua yaitu hewan karnivora. Pengertiannya adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya adalah hewan karnivora tetap memiliki gigi, taring, dan paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya atau hewan yang lain. Contohnya adalah yang termasuk hewan karnivora antara lain kucing, harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Pasti juga nama-nama hewan ini anakku pernah lihat dan kenal. Yang ketiga adalah hewan omnivora, yaitu pengertiannya adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi ingat anak-anakku, dia rangkap, dia dobel. Jadi yang tadi itu karnivora, hewan pemakan daging, sedangkan omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Ciri-ciri daripada hewan omnivora adalah susunan giginya terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Jadi contoh di dalamnya itu adalah hewan omnivora antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam.
Jadi anak-anakku harus bisa memahami pengertian dulu, baru ciri serta contoh masing-masing dari jenis hewan tersebut. Sedangkan untuk jenis hewan tambahan yaitu kita kenal dengan nama hewan insektivor, yaitu pengertiannya adalah kelompok hewan pemakan serangga. Jadi ciri-cirinya itu adalah memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Itu contohnya adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Pasti juga hewan ini anakku sudah mengenali dan tahu. Nah, anak-anakku, dari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan, jadi anak-anakku bisa membedakan dari masing-masingnya. Jadi anak-anakku ingat saja yang biasa yang kita pelajari itu ada 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Jadi ingat dari masing-masing contoh, Pak Guru ulangi lagi, contoh jenis hewan yang termasuk di dalam masing-masing itu anakku harus bisa membedakannya. Nah, anak-anakku, sebagai tugas anak-anakku untuk 2 materi pembelajaran kita hari ini yang menyangkut ekosistem serta pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Nanti anak-anakku bisa mengerjakannya atau menyelesaikan soal-soal latihan pada halaman 80, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Pak Guru ingatkan lagi, nanti nomor 3 itu nanti berkaitan dengan materi pembelajaran kita nomor 1, yaitu menyangkut pengertian ekosistem yang seperti contohnya yang terdapat pada halaman 75 itu. Nanti anakku sebagai sambungan atau kaitannya dengan materi yang kedua, yaitu anakku kerja langsung di nomor 3. Nanti buat tabelnya seperti di halaman 75. Jadi anakku nanti tulis dari tabel itu masing-masing kolomnya nomor, nama hewan, nama makanan, jenis makanan. Nanti anakku mulai dari kerja nomor 1 burung elang, 2 kambing, 3 terenggiling, 4 ayam, 5 singa, 6 simpanse, 6 katak, kuda, jerapah, burung hantu, gorila, dan bunglon. Nanti anakku buat dalam bentuk tabel. Akhirnya dari Pak Guru, semoga pembelajaran pemaparan materi kita hari ini dari Pak Guru, semoga anakku bisa memahami dan mengerti sebagai sumber untuk menjadi ilmu untuk anak-anakku. Akhirnya dari Pak Guru mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.